coba kita telaah lebih mendalam lagi. Kita melihat bagaimana firman Allah di dalam surat Yusuf. Silakan ibu nanti sampai di rumah buka surat Yusuf ayat terakhir. Insyaallah ayat terakhir itu ayat 111. Firman Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qasasihim ibratul li ulil albab. Al-ayat. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat ibrah yang berguna bagimu. Apa maksudnya? Kitab suci Al-Quran itu adalah sumber daripada semua ilmu pengetahuan, termasuk ilmu pengetahuan sejarah. Kitab suci Al-Quran telah menceritakan kepada kita sejarah manusia terdahulu bahkan berjuta tahun yang lalu. Kitab suci Al-Quran tidak hanya menceritakan sejarahnya para nabi sebagai manusia mulia dan terpuji, tapi juga menceritakan sejarahnya orang-orang tercela yang diwakili oleh Fir'aun dan Qarun. Lalu untuk apa kita belajar sejarah? Firman Allah menyatakan supaya menjadi ibrah, menjadi pelajaran. Mengapa demikian? Karena sejarah itu senantiasa berulang kembali. Jangan kita sangka yang namanya Fir'aun hanya hidup zaman itu, demikian pula Qarun. Watak Fir'aun dan Qarun akan senantiasa ada pada setiap periode zaman. Lalu apa pentingnya kita mempelajari sejarah? Supaya kita tidak terperosok jatuh dalam kesalahan yang sama. Tuntunan agama kita mengatakan, kalau hari ini keadaan kita sama dengan kemarin, maka kita tergolong orang rugi. Kalau keadaan kita hari ini lebih jelek daripada kemarin, kita tergolong orang yang zalim. Maka tuntunan agama kita mengatakan, hari ini keadaan kita harus lebih baik daripada kemarin, dan hari esok harus lebih baik lagi daripada hari ini. Jadi kita mempelajari sejarah supaya apa? Supaya kesalahan-kesalahan yang sudah terjadi dahulu tidak terulang kembali. Nah, ibu dan ibu yang saya hormati, kali ini mari kita uji sampai di mana kebenaran ayat Allah ini dalam kehidupan kita. Contoh saja, ketika seseorang di masyarakat kita, seseorang itu belum mempunyai pengaruh, belum mempunyai kekuasaan, belum mempunyai kursi, maka tidak mustahil setiap malam dia mengamalkan ayat kursi 100 kali. Tapi setelah dia dapat kursi, apa yang terjadi? Ayatnya hilang. Ketika ayatnya hilang, yang ada tinggal kursinya, maka dia nikmati kursi itu. Aduh, alhamdulillah, kursi ini demikian empuknya. Maka saya tidak akan bangun dari kursi sampai kapanpun. Dan dia baru beranjak karena terpaksa kalau kursi dijungkir. Kalau kursi tidak dijungkir, dia pun tidak mau bangun. Dan kita lihat, benar nggak ini? Ternyata, mohon maaf, sejarah bangsa kita menyatakan kita dijajah oleh Belanda 350 tahun. Kita merdeka, proklamator kemerdekaan menjadi presiden pertama, memakai Undang-Undang Dasar 45 yang antara lain menyatakan masa jabatan presiden adalah 5 tahun. Setelah naik tahta, duduk di kursi, apa yang terjadi? Dia mengubah ketentuan, bukan 5 tahun tapi menjadi seumur hidup. Kemudian apa yang terjadi? Terpaksa berganti, terpaksa bergeser karena kursinya dijungkir. Yang menjungkir adalah presiden kedua. Naiklah presiden kedua dengan menyatakan, saya tidak akan seumur hidup. Tapi apa yang terjadi? Ya 32 tahun, lebih lama daripada yang pertama. Sejarah berulang kembali. Mama, tidak mustahil yang berikut-berikut ini terjadi juga seperti itu. Tinggal bagaimana kita umat Islam mensikapi. Ini satu contoh.